Pernahkah Anda menyadari bahwa beberapa tanda ketertarikan yang paling kuat justru tidak pernah diucapkan secara langsung? Kebanyakan orang mengira ketertarikan itu harus terlihat jelas. Mereka mengharapkan pujian, rayuan, atau sinyal romantis yang gamblang. Namun kenyataannya, ketertarikan yang tulus seringkali lebih halus dan tidak mencolok, terutama di kalangan orang dewasa yang matang secara emosional. Banyak pria berusia di atas 50 tahun merasa seolah-olah mereka tidak lagi terlihat atau diperhatikan. Mereka beranggapan bahwa kepercayaan diri adalah milik pria yang lebih muda dan bahwa perhatian yang bermakna akan memudar seiring bertambahnya usia. Namun, kenyataan yang sebenarnya justru sangat berbeda. Kematangan emosional, kepercayaan diri yang tenang, dan kesadaran diri seringkali meninggalkan kesan yang lebih kuat dibandingkan usaha keras untuk memikat seseorang. Masalahnya bukanlah ketertarikan itu menghilang. Masalahnya adalah banyak pria tidak menyadari cara-cara halus yang digunakan orang lain untuk menunjukkan ketertarikan yang tulus. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran ini, dan beritahu saya di kolom komentar jika Anda pernah menyadari, lama setelah percakapan usai, bahwa seseorang mungkin sebenarnya menunjukkan ketertarikan tanpa mengatakannya secara langsung. Nah, mari kita mulai. Salah satu perbedaan terbesar antara percakapan biasa dan ketertarikan emosional adalah rasa ingin tahu. Saat seseorang menikmati percakapan dengan Anda, secara alami mereka ingin tahu lebih banyak tentang siapa diri Anda. Alih-alih mengajukan pertanyaan romantis secara langsung, mereka seringkali melontarkan pertanyaan sederhana yang justru mengungkap hal-hal jauh lebih mendalam tentang kepribadian Anda. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menguji Anda. Pertanyaan tersebut hanyalah cara yang nyaman untuk memahami nilai-nilai hidup Anda, gaya hidup Anda, dan apakah ada ruang dalam hidup Anda untuk menjalin hubungan yang bermakna. Salah satu pertanyaan yang paling umum terdengar sangat biasa. Jadi, apa yang biasanya Anda lakukan di waktu luang? Awalnya, ini terasa seperti obrolan ringan biasa. Namun, di balik pertanyaan itu tersimpan makna yang jauh lebih dalam. Apakah Anda bahagia dengan hidup Anda? Apakah Anda menikmati waktu saat sendirian? Apakah Anda memiliki minat dan kegemaran di luar pekerjaan? Bisakah Anda menikmati kemandirian Anda sembari tetap membuka ruang bagi hubungan yang bermakna? Jawaban Anda tidak sepenting sikap Anda. Seseorang yang merespons dengan kepercayaan diri yang tenang seringkali memancarkan stabilitas emosional tanpa mereka sadari sendiri. Sebagai contoh, Anda bisa berkata, "Saya senang menghabiskan waktu bersama keluarga, membaca, tetap aktif, dan saya selalu menghargai momen berbagi pengalaman indah dengan orang-orang yang berarti bagi saya." Jawaban seperti itu terasa seimbang. Hal itu menunjukkan kepercayaan diri tanpa kesombongan. Menunjukkan kemandirian tanpa menciptakan jarak emosional. Pertanyaan lain sering muncul dalam percakapan santai. Apa yang sedang kamu nantikan belakangan ini? Sekali lagi, kedengarannya sederhana. Namun secara psikologis, ini mengungkapkan sesuatu yang penting. Apakah Anda masih memiliki tujuan? Apakah Anda memiliki cita-cita? Apakah Anda bersemangat tentang masa depan Anda? Orang-orang secara alami tertarik pada mereka yang hidup dengan tujuan. Anda tidak membutuhkan prestasi luar biasa. Anda hanya membutuhkan sesuatu yang memberi makna pada hidup Anda. Jawaban yang bijaksana mungkin. Saya fokus membangun babak kehidupan yang damai, sehat, dan bermakna sambil terus belajar dan menikmati pengalaman baru. Jawaban itu mengkomunikasikan optimisme, arah, dan kematangan emosional. Orang sering mengingat kualitas-kualitas itu jauh lebih daripada cerita-cerita yang mengesankan atau harta benda yang mahal. Sekarang bayangkan bertemu seseorang di kedai kopi, acara komunitas, atau bahkan daring. Percakapan mengalir secara alami. Ada kontak mata yang nyaman. Beberapa senyuman tulus. Tidak ada tekanan. Kemudian salah satu pertanyaan ini muncul. Itu bukan kebetulan. Ini seringkali merupakan ajakan untuk terus menemukan siapa diri Anda sebenarnya. Bukan begitu cara membangun koneksi yang sesungguhnya. Ketertarikan yang bermakna tumbuh melalui percakapan yang tulus. Melalui cara mendengarkan dengan saksama. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang penuh perhatian. Dan melalui respons yang jujur, bukan sekadar berusaha untuk memukau lawan bicara. Saat Anda berhenti mencemaskan apakah ucapan Anda sudah sempurna, percakapan pun menjadi jauh lebih menyenangkan. Ironisnya, justru pada saat itulah orang lain seringkali merasa paling tertarik kepada Anda.
Karena rasa percaya diri bukanlah soal memiliki jawaban untuk segalanya, melainkan soal merasa nyaman dengan diri sendiri apa adanya. Orang yang paling menarik tidak selalu mereka yang paling vokal atau paling karismatik. Mereka adalah orang-orang yang membuat orang lain merasa santai, dihargai, dan dipahami. Jadi, lain kali jika seseorang bertanya tentang hobi, rencana, atau hal-hal yang sedang Anda minati, jangan anggap itu sekadar obrolan ringan yang tidak penting. Terkadang, pertanyaan-pertanyaan sederhana itulah yang menjadi awal dari koneksi yang jauh lebih mendalam. Ketika Anda mulai memandang percakapan dari sudut pandang tersebut, Anda tidak lagi mencari trik-trik tersembunyi, melainkan mulai menghargai komunikasi yang autentik sebagaimana mestinya. Dan disitulah ketertarikan yang sesungguhnya seringkali bermula. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah untuk memberitahu saya bagian mana yang paling berkesan bagi Anda. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.